Angin sore membawa aroma debu dari jalanan desa yang tak kunjung diperbaiki, sementara Purbaya menatap lembar laporan anggaran yang terasa lebih dingin dari logam. Di hadapannya, tercatat miliaran rupiah dana pembangunan desa yang seharusnya sudah berjalan sejak 6 bulan lalu, namun saldo itu tetap diam, tak bergerak, seolah sengaja ditidurkan. Yang lebih mencurigakan, laporan resmi menyebutkan bahwa proyek-proyek itu sudah 100% rampung. Purbaya merasakan ada bayangan besar yang sengaja menutup mata rakyat, dan ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik angka-angka sunyi itu. Setelah menelusuri dokumen-dokumen tambahan, Purbaya menemukan pola yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kabupaten lain pun menunjukkan gejala yang sama. Seperti sebuah orkestra gelap yang memainkan lagu kebohongan yang teratur, dana rakyat serentak berhenti mengalir, namun laporan ke pusat tetap cantik tanpa celah. Malam itu, Purbaya duduk di ruang kerjanya yang sunyi, hanya diterangi lampu kuning dan suara detik jam yang terdengar semakin keras. Ia merasa seolah seseorang sedang mengawasinya dari balik pintu yang tertutup rapat. Dengan napas berat, Purbaya memutuskan satu hal, ia harus turun langsung ke lapangan, sebelum uang rakyat itu hilang selamanya. Namun langkah itu bukan langkah biasa, ini adalah keputusan yang bisa mengusik banyak kepentingan, bahkan mungkin mengancam keselamatannya. Di kejauhan, suara petir menggelegar, seakan menjadi tanda bahwa perjalanan panjang dan penuh bahaya baru saja dimulai. Purbaya merasakan denyut adrenalin mengalir, karena ia sadar, apa yang akan ia bongkar bukanlah sekadar kesalahan administrasi, tetapi permainan gelap yang sudah bertahun-tahun ditutupi oleh mereka yang berkuasa. Hujan pagi mengguyur halaman kantor kabupaten ketika Purbaya melangkah masuk dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi matanya tajam mengawasi setiap sudut. Ia tak datang sebagai tamu, melainkan sebagai pemburu yang tengah mencari jejak mangsanya. Di lantai 3, ia menemukan ruangan arsip yang anehnya selalu terkunci, bahkan saat jam kerja berlangsung. Setelah meminta kunci resmi, Purbaya memasuki ruangan itu dan langsung mencium aroma apek dokumen lama, namun ada sesuatu yang lebih mencurigakan, tumpukan map yang disembunyikan di balik rak, disamarkan seolah tak pernah ada. Saat ia menarik satu persatu map itu, Purbaya menemukan hal yang membuatnya terdiam, dokumen anggaran ganda dengan tanda tangan yang jelas dipalsukan, proyek fiktif yang dilaporkan selesai, serta catatan pencairan dana yang mengalir ke rekening yang bukan milik pemerintah daerah. Semakin jauh ia membaca, semakin jelas terlihat bahwa permainan ini dirancang dengan sangat rapi, seakan-akan ada otak besar yang memimpin orkestrasi penipuan ini. Sesekali, Purbaya berhenti dan merasakan bulu kuduknya meremang, seolah ada mata yang mengintip dari balik ventilasi kecil di atas pintu. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa di luar ruangan, membuat Purbaya menutup map dengan cepat dan menyembunyikannya di balik jas. Pintu bergeser sedikit, memperlihatkan seorang pegawai yang wajahnya pucat dan tangannya bergetar. "Pak, Anda tak seharusnya ada di sini," bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Tapi Purbaya hanya menatapnya dengan dingin, lalu berkata pelan namun tegas, "Saya di sini untuk menemukan kebenaran. Dan sepertinya, saya baru membuka pintu pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar." Pegawai itu menunduk, seolah sadar bahwa badai besar baru saja mulai menggulung kantor itu, mengancam menghancurkan siapapun yang selama ini berlindung di balik temboknya. Kabar bahwa Purbaya membuka ruang arsip yang selama ini tak tersentuh menyebar seperti api di musim kemarau. Di ruang rapat lantai 4, beberapa pejabat daerah berkumpul dengan wajah tegang, suara mereka berbisik namun penuh kepanikan. Kepala dinas yang biasanya penuh percaya diri kini duduk dengan tubuh merosot, jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. "Kenapa dia sampai ke sana? Siapa yang memberi akses?" desisnya dengan nada putus asa. Tak ada yang menjawab, semua saling menatap, saling curiga, seperti tikus yang sadar jebakan sudah mengunci dari segala arah. Sementara itu, Purbaya berjalan di koridor kantor tanpa menoleh, meski ia bisa merasakan aura permusuhan yang mengikutinya dari balik pintu-pintu tertutup. Beberapa pejabat mencoba bersikap ramah secara tiba-tiba, menawarinya makan siang, bahkan ada yang berusaha menyelipkan amplop di balik map yang mereka sodorkan. Purbaya menolak semuanya dengan senyum tipis yang membuat mereka semakin gugup. Dalam hati ia tahu, korupsi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang ketakutan, ketakutan kehilangan jabatan, kehilangan perlindungan, kehilangan topeng yang selama ini menutupi wajah sebenarnya. Namun bukan hanya suap yang bergerak. Dua pejabat yang paling gelisah mulai merencanakan sesuatu yang lebih licik.
Mereka ingin menjatuhkan Purbaya sebelum penyelidikan semakin dalam. Draft laporan palsu mulai disusun, tuduhan direkayasa, dan satu panggilan telepon misterius ke seorang atasan yang bisa diandalkan pun dilakukan. Malam itu, di balik tirai tebal kantor, mereka bersepakat dalam bisikan, jika Purbaya terus menggali, kita semua habis. Lebih baik dia yang kita tenggelamkan. Mereka tak tahu, Purbaya sudah siap menghadapi segala tipu daya, dan permainan baru saja berubah menjadi pertempuran senyap antara kebenaran dan mereka yang putus asa mempertahankan kebusukan. Di desa terpencil yang menjadi titik awal penyelidikan, kehidupan berjalan dengan keheningan yang ganjil. Jalan tanah masih becek dan berlubang meski anggaran perbaikan sudah dicairkan 3 kali, jembatan sungai yang dijanjikan sejak 2 tahun lalu masih berupa tiang besi berkarat, dan balai desa yang seharusnya diperbaiki justru semakin rapuh, seperti menunggu waktu untuk runtuh. Rakyat tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, ada seseorang yang mulai memperjuangkan nasib mereka, dan nama itu mulai berbisik dari mulut ke mulut Purbaya. Ketika Purbaya tiba di desa itu, sambutan yang ia dapatkan bukan tepuk tangan atau sorak kemenangan, melainkan tatapan penuh harap yang menyayat hati. Seorang ibu tua menarik ujung bajunya sambil berkata dengan suara bergetar, "Pak, bantuan pupuk yang katanya sudah cair, kami tidak pernah terima. Apakah Bapak bisa membantu?" Purbaya merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, tetapi karena melihat bagaimana ketidakadilan sudah menjadi bagian sehari-hari yang diterima sebagai takdir oleh rakyat kecil. Anak-anak yang seharusnya sekolah masih berjalan berkilo-kilometer setiap pagi karena mobil operasional yang telah dibeli, tak pernah ada. Di balai desa, Purbaya mendengar cerita demi cerita tentang janji palsu, proyek yang hilang, dan pejabat yang datang hanya untuk berfoto, lalu menghilang tanpa jejak. Setiap keluhan yang dicatatnya menambah beban sekaligus menambah tekadnya. Ia menatap wajah-wajah letih itu dan bersumpah dalam hati bahwa permainan gelap yang menidurkan uang rakyat ini harus berakhir. Dan malam itu, ketika ia berdiri di depan jendela sambil memandang lampu-lampu rumah yang temaram, Purbaya tahu, pertempurannya bukan hanya melawan pejabat korup, tetapi untuk membangunkan kembali harapan rakyat yang selama ini tertidur bersama anggaran mereka. Malam itu, Purbaya kembali ke kantor kabupaten dengan langkah cepat dan hati yang berkobar. Ia membawa seluruh keluhan rakyat yang baru saja ia dengar, dan kini ia tahu bahwa bukti yang ada di tangannya belum cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang tak bisa dibantah, sesuatu yang bisa mematahkan seluruh pertahanan para pejabat licik itu. Ia menuju ruang server pemerintah daerah, ruangan dingin dengan lampu putih yang berkedip-kedip, seakan ikut gugup menghadapi apa yang akan terjadi. Dengan bantuan seorang teknisi muda yang diam-diam mendukungnya, ia mulai membuka folder-folder tersembunyi yang sengaja dikunci di balik sistem keamanan ganda. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Transaksi yang mengalir ke rekening keluarga pejabat, laporan proyek fiktif yang dicetak otomatis tiap bulan, hingga rekaman rapat rahasia yang berisi suara para pejabat daerah tertawa ketika membahas bagaimana menidurkan dana rakyat agar bisa dibagi di antara mereka. Semakin banyak file yang terbuka, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi kejahatan terstruktur dengan pola yang sangat matang. Purbaya menatap layar monitor dengan rahang mengeras, perang ini bukan lagi dugaan, ini adalah kenyataan telanjang yang siap meledak. Namun ancaman juga semakin dekat. Di luar ruangan, dua pejabat yang panik sejak awal kini nekat melakukan tindakan putus asa. Mereka memanggil seorang operator IT lain untuk menghapus server, menghilangkan semua jejak korupsi sebelum Purbaya selesai. Detik-detik menjadi genting, suara langkah cepat terdengar, dan teknisi muda itu menelan ludah, wajahnya pucat. Purbaya langsung memutuskan untuk memindahkan semua data ke hard drive eksternal dalam hitungan menit, sementara lampu ruangan mulai meredup, tanda manipulasi dari pusat kontrol. Dengan napas memburu dan jantung berdebar keras, Purbaya akhirnya berhasil mencabut hard drive itu sesaat sebelum pintu didobrak. Para pejabat itu terpaku ketika melihat Purbaya berdiri dengan tenang, memegang bukti yang selama ini mereka sembunyikan dalam gelap. "Permainan kalian selesai," ucapnya pelan namun mematikan. Di balik ketenangannya, perang besar baru saja dimenangkan, tetapi ia tahu perang yang lebih dahsyat masih menunggu di bab berikutnya, ketika para pelaku korupsi mulai menggunakan cara apapun untuk menyelamatkan diri. Kemenangan kecil Purbaya malam itu ternyata hanya memicu badai yang lebih besar. Keesokan harinya, ketika ia membawa bukti-bukti itu ke kantor pusat, sebuah kejutan pahit menantinya.
Seorang pejabat senior, yang selama ini dikenal dekat dengan daerah tersebut, tiba-tiba menuding Purbaya telah merekayasa data untuk menjatuhkan pemerintah daerah. Tuduhan itu dilemparkan dalam rapat terbuka, membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Purbaya melihat mata-mata yang menghindari tatapan, wajah-wajah yang dulu ramah kini berubah menjadi dingin. Ia memahami satu hal, ada jaringan yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Di tengah tekanan itu, beberapa media mulai memuat berita miring, bahwa Purbaya adalah pembuat kegaduhan, pencari sensasi, bahkan berbahaya bagi stabilitas daerah. Semuanya jelas serangan terorganisir. Teleponnya tak berhenti berdering, sebagian penuh ancaman, sebagian dengan suara-suara palsu yang mengaku ingin membantu tetapi meminta jalan damai. Purbaya menolak semuanya, tetapi malam itu ia merasa benar-benar sendirian, dikepung oleh kekuatan yang ingin membungkam kebenaran dengan segala cara. Hingga sebuah pesan tak terduga masuk ke ponselnya, "Saya bendahara lama. Saya tahu semuanya. Mereka akan menjatuhkan Anda. Saya siap bersaksi, jika Anda berani bertemu." Purbaya membaca ulang pesan itu berkali-kali. Degup jantungnya melonjak. Ini bisa menjebaknya, tetapi juga bisa menjadi kunci yang membuka seluruh skandal. Dengan keberanian yang diselimuti ketidakpastian, ia memutuskan untuk bertemu sang pengirim. Dan malam itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang mantan bendahara daerah dengan tangan gemetar menyerahkan sebuah flash disk, isi yang bisa menghancurkan seluruh jaringan korupsi dari akar hingga pucuk. Dan untuk pertama kalinya, Purbaya melihat harapan itu kembali bersinar. Pagi itu, udara di gedung pemerintahan terasa lebih berat dari biasanya. Ruangan konferensi pers dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional, kilatan kamera menunggu momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Purbaya berdiri di tengah panggung dengan wajah tegas, sementara di meja depannya tergeletak tumpukan bukti, data transaksi gelap, rekaman rapat rahasia, dokumen anggaran palsu, hingga pernyataan tertulis sang bendahara lama. Semua siap diumumkan ke seluruh negeri. Ketika mikrofon menyala, Purbaya menarik napas panjang. Ini bukan lagi soal kariernya, ini tentang membangunkan kembali uang rakyat yang telah terlalu lama ditidurkan. Saat Purbaya memutar rekaman pertama, ruangan itu seperti membeku. Suara pejabat daerah terdengar jelas, tanpa sensor, tertawa sambil membicarakan bagaimana dana pembangunan, tidur dulu supaya bisa dibagi rata. Wartawan terperanjat, beberapa menutup mulut, sebagian mulai mengetik cepat seperti dikejar waktu. Setiap bukti yang dipaparkan Purbaya seperti palu yang memecahkan kebohongan satu persatu. Dan ketika ia menunjukkan data aliran dana ke rekening pribadi keluarga pejabat, gelombang kemarahan mulai meluap di media sosial dan masyarakat luas. Tak butuh waktu lama sebelum aparat penegak hukum bergerak. Penangkapan besar-besaran dilakukan di berbagai kabupaten, membuat para pejabat yang selama ini merasa kebal hukum akhirnya tak berkutik. Beberapa mencoba lari, sebagian bersembunyi di rumah kerabat, tetapi semuanya sia-sia. Rakyat pun menyambut langkah itu dengan haru, suara-suara kecil dari desa terpencil yang dulu tak pernah didengar, kini menggema ke seluruh negeri, membawa perubahan yang selama ini hanya menjadi doa. Di penghujung hari, ketika matahari mulai tenggelam, Purbaya berdiri sendirian di balkon gedung pemerintah, memandang cakrawala dengan rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu pertempuran belum sepenuhnya usai, korupsi tak pernah mati dalam sehari. Tetapi untuk pertama kalinya, uang rakyat yang tidur telah dibangunkan, dan harapan rakyat kembali hidup. Dan Purbaya, dengan luka